Jadi kita lihat juga apa setelah ini yang terjadi dengan negara kayak Israel. 1000-an loh tentaranya pada kelojotan dihajar corona. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Italy and Vatican City lock tertutup kan? Iya. Dan Vatican City salah. Amerika keadaannya bahkan presidennya didakwa suspek corona. Sehingga apa namanya? Trump bilang, oh ini bukan virus, ini flu corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fatur Husaini di Macan Dialis. Hari ini gue masih bersama Babe Ridwan Saidi. Gue mau diskusi sama Babe nih mengenai fenomena yang terjadi ini akhir-akhir ini gini Be. Pemberitaan semua bergejolak mengenai corona terus itu Be. Jadi sampai pemberitaan yang besar-besar mengenai Omnibus Law, mengenai turunnya harga BBM, itu gurem Be. Turunnya minyak dunia. Iya, turunnya minyak dunia. Yang BBM sampai sekarang belum turun nih. Minyak dunia udah hancur Be harganya Be. Ini Be, pandangan Babe gimana Be mengenai fenomena yang terjadi belakangan ini Be? Iya, begini kan, wabah corona ini kan tentu ada akhirnya. Zaman Jepang kan kita terserang wabah patek borokan, ya? Borokan. Kan begitu begitu proklamasi kemerdekaan hilang tuh patek, ya kan? Jadi ini kan juga ada akhirnya. Sekarang kita lihat pemetaannya ya. Pemetaannya yang parah Cina, ya kan? Di awalnya, Be. Di awalnya Cina, kemudian kok kena Amerika. Jauh ya, Be? Oke. Lalu Italy and Vatican City. Iya, Italia besar tuh. Lalu Israel. Iya. Dan ada beberapa negara-negara lain ya. Nah itu kenapa itu Be? Itu menarik loh Be, analisa Babe ini. Sangat menarik karena bagaimanapun juga ini pemain-pemain dalam pentas dunia baik politik maupun ekonomi kan. Iya. Yang kita menariknya kan di situ. Ini para pemain-pemain utama di pentas dunia ya kan, baik politik maupun ekonomi. Kita lihat begitu. Sedangkan dunia timur kena tapi nggak begitu parah ya. Maksud saya mulai dari Indonesia sampai ke Jepang ya kan, Korsel itu kan kena juga tapi nggak terlalu parah lah ya kan. Ada kita mesti ngaku kena kan ya kan, kalau nggak diomelin WHO ya kan. Harus ngaku kena gitu. Kita mesti ngaku kena. Ya kan. Walaupun sebenarnya virus semacam itu kan ada resep atau konsep DNA-nya. DNA Indonesia kan nggak ada, yang ada DNA etnik. Oh, dia Melayu lebih kuat nih Be ya? Iya, DNA etnik, DNA Indonesia kan nggak ada. DNA Indonesia iya. Nggak ada. Jadi karena WHO suruh kita kena, ya kena WHO. Kena kita, gitu kan ya. Rusia misalnya ya, nggak terlalu serius ya kan. Kalau nggak salah Turki kagak kena, ya kan. Iran kena, Persia. Ya kan, Persia kena cukup parah juga. Saudi kan nggak kena, ya adalah berjaga-jaga 24 negara yang dicurigai kena nggak boleh umrah gitu ya. Nah termasuk Indonesia, DNA Indonesia. Semacam termasuk Afrika ya. Afrika. Hanya di tanduk Afrika aja yang kena, selebihnya bersih Afrika nggak kena. Lalu Asia Tengah, negara yang sering kita sebut-sebut sebagai Kaukasia, itu nggak kena. Iya Be ya, nggak kena. Nah, jadi sekarang kita melihat setelah corona dan corona masih berlangsung, lalu masuk saham jatuh. Ya kan? Kita kena, ya kan? Kita kena. Dunia Timur kena, tapi tidak separah Amerika Serikat. Nggak separah Amerika Serikat. Amerika, Itali. Ini kita cerita saham. Ya kan? Saham nggak separah Amerika jatuhnya. Eropa juga sakit jatuhnya, ya kan? Jepang nggak terlalu parah, jatuh tapi tidak terlalu parah. Itu kita lihat apa namanya itu serangan-serangan yang bersifat ekonomi, saham. Ekonominya Be ya. Saham. Lalu setelah itu menyusul harga minyak dunia jatuh. Sampai 30. Per detik ini 30 nih Be. 30. Tapi prediksi bisa sampai 20 katanya Be. Kalau sampai 20 agak berat ya. 30 kita lihat production cost Rusia itu 50. Amerika 55. Apa untungnya? Jadi dari serial
bencana ini atau katakanlah serangan ini, corona, saham, sampai kepada minyak, itu yang terparah Amerika. Kalau saham, ya China nggak berat, China, Hong Kong, bursa Shanghai nggak parah. Kalau saham ya kita bicara saham, bursa Hong Kong juga nggak parah. Tapi kalau Amerika Serikat hancur plus ya, biar ya. Nah itu. Lalu apa setelah ini kita harus bicara. Jangan kita muter-muteran aja, kedok nggak bisa didapat. Ada penimbun kedok, apa namanya dulu kan? Masker. Zaman dulu panggilnya kedok. Ada penimbun kedok. Kita jangan muter-muter di situ, kita bisa lihat ke depan. Itulah sejarah. Sejarah mempelajari masa lalu dengan benar untuk mengerti masa kini dan membuat proyeksi ke depan. Itulah sejarah ya. Nah sekarang apa ke depan? Terutama buat kita Indonesia. Menurut saya ekonomi kita melemah tapi tidak hancur. Karena sektor informal terlalu kuat. Informalnya ya? Informalnya sangat kuat. Iya. Saya melemah ya. Jadi ada kelebihannya informal malah nih ya? Iya, kita kan tadinya informal ini kan jadi bahan omongan, wah informal terus nih kita, sisi formal kita lemah. Jadi malah jadi ada kelebihannya kalau informal kuat ya? Informal kuat. Dengan kondisi ini. Kita bisa mengubah sarapan nasi uduk turun ke combro. Bisa. Ya kan? Dari combro bisa ke Singkong Rebus. Bisa kita. Kan sektor informal kita kuat. Jadi nggak usah khawatir ya soal itu. Tetapi kita apa setelah ini? Setelah ini yang harus kita prediksi adalah perubahan tatanan global. Itu berubah lah. Mau nggak mau. Siapa negara adidaya ke depan? Ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Lalu apa potensi kita yang harus kita angkat sesuai dengan keperluan revolusi industri 4.0 kan? Apa? Kita memiliki saya rasa bahan baku yang cukup ya, yang untuk keperluan menunjang revolusi industri 4.0. Ya kita harus mengeling ke daerah-daerah kita, provinsi-provinsi kita, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur. Saya kira ada buku yang ditulis oleh saudara Kamarudin Watubun, itu bagus, cuma dia soal Maluku saja, bagaimana masa lalu Maluku. Saya kira buku ini bagus ya. Kita mesti lagi lihat kekayaan-kekayaan dari provinsi lain di Indonesia Timur. Itu kan yang mengenai Maluku menjadi pusat perdagangan di dunia, ya? Iya, begitu. Kita bukan berarti saya bicara begini kita abaikan Jawa dan Sumatera, itu tetap ya kan, itu tetap Jawa dan Sumatera, tapi lebih aksentuasi ya kan ke daerah Indonesia Timur. Kita jangan lupa misalnya di daerah Indonesia Timur itu abad ke-15 itu sudah ada zona ekonomi Amurang di Sulawesi, kemudian Saparua, lalu Banda Neira, ya kan. Dan kita jangan salah bahwa kerajaan Ternate itu mempunyai mata uang. Dirham namanya. Dia ada mata uang. Jadi dia punya riwayat lah. Sekarang kan begini, kalau kita punya komputer hang, kan mesti direset. Iya kan? Ini kita reset setelah ada, karena kekuatan global, ya kan? Sebelum ada munculnya super power yang baru, ya kan? Ada virus baru nih, ya? Ini reset dulu ya? Reset, ini kan hang. Habis kita install antivirus, habis itu kita scan, baru kita reset. Nah, kan gitu. Nah itu apa? Nah menurut saya kita masih punya harapan yang banyak ya kan? Nggak usah kita terlalu berkecil hati ya kan? Marilah kita pandang ke timur. Pasca corona pandang ke timur, kan mesti begitu. Karena kita punya potensi. Indonesia Timur punya potensi besar ya. Dan lalu jangan lupa juga brand power development, apa itu pendidikan, pencerdasan bangsa ya kan, dicerdaskan bangsa kita ini. Jadi memang ini wabah corona tentu menimbulkan berita viral dan kecemasan ya kan. Kita tidak terlalu cepat tapi tetap waspada. Tapi jangan lupa memikirkan apa setelah ini. Solusinya apa? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Ya kan. Kalau kita dengan kesempatan emas yang ada nih kan sebenarnya, kalau kita mampu menghadapi virus corona yang ada di Indonesia. Apa setelah ini? Jadi kita lihat juga apa setelah ini yang terjadi dengan negara kayak Israel. 1000-an loh tentaranya pada kelojotan dihajar corona.
ya kan? Iya. Ya kan? Italy and Vatican City lock, tertutup kan? Iya. Bayangkan. Iya. Ya, dan Vatican City. Ya, salah. Amerika keadaannya bahkan presidennya aja didakwa, suspek, sehingga Trump bilang, oh ini bukan virus, ini flu corona. Kita jadi ingat flu burung. Gak cukup kuat pas pampres Amerika jagain virus corona be. Katanya inner circle-nya udah pada kena katanya, berita-berita itu entah benar entah enggak. Tapi ini telah menimbulkan kecemasan yang amat sangat di Amerika. Iya. Sehingga sidang-sidang Senat itu diwarnai dengan cerita ini. Iya. Cerita corona. Cerita presiden kena corona. Nah, Be, kalau menurut Babe, apa solusinya? Apa kedepannya Indonesia harusnya seperti apa? Tadi kita ajukan lagi, ya kan. Pertama kita harus cepat dikebut benar program kecerdasan bangsa. Lalu kita siapkan membangun dengan andalan terutama, ya kan, aksentuasi kita kepada provinsi di Indonesia Timur, ya Kalimantan sampai kepada Papua sampai kepada NTT, provinsinya itu. Ya. Nah, berarti kalau menurut Babe, ini kan ada presiden mau pindah ibu kota nih, Be. Itu mendukung nggak dong itu? Iya, kita barangkali itu butir yang lain lagi ya. Itu butir yang lain lagi. Iya. Kan alasannya demi percepatan juga pembangunan Indonesia Timur katanya. Bisa juga, tapi di Jakarta kan juga bisa. Sekarang udah era cyber kan. Iya. Ya kan? Nggak perlu juga pindah tempatnya gitu, Be. Iya, apakah perlu, karena kita jadi soal kalau pindah itu ya DPR-nya pindah nggak? Ya, pindah dong, Be. Pemerintahan dong. Oke. Kalau DPR pindah, pusat-pusat partai politik pindah nggak? Pindah dong, Be. Barangkali space-nya nggak menampung. Iya. Nah, ini kalau kita coba tanya ke teman-teman nih, Be. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian, apa yang akan terjadi setelah wabah dan virus corona ini terjadi di dunia? Setelah kita mendapatkan suatu virus suspek, akhirnya Babe bilang, ini harus kena antivirus dulu, baru di-scan semua, baru di-reset. Risetnya global nih, Be ya? Riset kita saja. Kita aja. Global kita nggak tahu tatanan dunia nanti menampilkan superpower yang mana. Yang lama-lama berakhir lah. Indonesia bisa jadi superpower, Be. Why not? Why not? Dulu pernah kita. Why not? Bahwa sejarah perdagangan juga kita terlibat dari awalnya, kan begitu rempah-rempah. Ya kan? Mana bisa mumi itu dibalsem diawetkan kalau nggak ambil rempah-rempah dari Indonesia. Iya. Rempah dari Indonesia. Dari Indonesia. Semuanya untuk membalsem mengawetkan mumi, mayat itu parau-parau itu, ya dari Indonesia. Bagaimana? Iya. Ini keren banget analisa Babe. Memang kita teman-teman semua para generasi muda, kita harus bersiap, men. Jadi bukan hanya dalam menghadapi situasi sekarang ini aja, tapi kedepannya sebentar lagi akan ada riset global sebenarnya. Riset global karena petanya akan berubah total nih, ya. Mau itu Cina, Amerika, semua itu peta akan berubah total. Iya. Israel. Kena. Bagaimana coba? Iya kan. Ini ada dampak positif negatif ini, Be. Untungnya mudah-mudahan betul apa yang diumumkan oleh pemerintah ya, yang terjadi di Indonesia corona hanya sekian, hanya nggak gitu banyak ya. Mudah-mudahan entah itu alat deteksi kita yang kurang atau memang ya begitu menurut saya ya DNA-nya apa? Gak masuk. Kita kagak ada. Gak masuk dari virus. Gak masuk. Operating sistemnya beda. Oke teman-teman semua, jangan lupa like dan share video ini biar kita semua makin tercerahkan nih. Apa pandangan ini? Tulis komentar kalian di bawah. Bagaimana pandangan kalian mengenai virus corona dan kedepannya kita harus seperti apa? Hidup Indonesia. Tapi bukan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.